Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 1 simetri. Kita fokuskan pada materi simetri lipat pada bangun datar. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 1 sampai 6 untuk siswa kelas 6 SD. Dedi dan teman-temannya memutuskan untuk membuat beberapa mainan. Mereka membuat berbagai jenis bentuk dan menemukan bahwa beberapa di antaranya memiliki bentuk yang seimbang dan indah. Contohnya adalah layang-layang. Ini adalah gambar pegulat sumo. Dengan melipat satu sisi tepat di atas sisi yang lain, sehingga diperoleh bentuk yang termasuk dalam kategori A pada halaman 7. Ayo kelompokkan pesawat kertas, layang-layang, topi samurai, sumo kertas, teka-teki gambar atau puzzle, kincir angin, dan baling-baling bambu di atas ke dalam 3 kelompok berikut. Yang A, satu sisi dari bentuk lain tepat menutupi bagian yang lain jika dilipat pada bagian tengahnya, yaitu pesawat kertas, layang-layang, topi samurai, dan sumo kertas. Saya beri contoh untuk layang-layang. Kita ambil sebuah layang-layang. Jika dilipat pada bagian ini, bagian yang lain akan menutupi. Yang B, bentuk tersebut terlihat sama dengan bentuk semula pada saat diputar. Contohnya adalah kincir angin, baling-baling bambu. Misalkan ini adalah kincir angin, pegangannya pada yang merah. Kalau kita putar, maka tetap akan membentuk kincir angin dan bentuknya sama. Yang C, bagian tersebut tidak saling menutupi saat dilipat atau diputar. Contohnya adalah teka-teki gambar atau puzzle. Ini adalah gambar puzzle-nya. Nomor 1, perhatikan gambar berikut ini. Jika pada gambar tersebut dilipat tepat pada bagian tengahnya secara vertikal, apakah satu sisi dari bentuk pada gambar dapat menutupi bagian sisi yang lain? Nomor 1, bagaimana caramu melipat bentuk-bentuk di atas tepat menjadi 2 bagian yang sama? Gambarlah garis lipatnya pada setiap bentuk di atas. Untuk gambar sumo ini, kita lipat pada bagian ini. Yang B, pesawat terbang, kita lipat pada bagian ini. Sedangkan yang C, ini sudah ada garisnya. Jadi pada garis ini kalau kita lipat akan menutupi bentuk yang lain. Nomor 2, ayo gambarlah bentuk lain dengan syarat jika dilipat pada bagian tengahnya, maka satu sisi bentuk dapat menutupi pada bagian sisi yang lain. Misalkan sebuah segitiga. Kita lipat bagian yang ini. Ini adalah segi 4 atau persegi. Kalau kita lipat bagian tengahnya ke samping atau diagonalnya. Kamu harus tahu, suatu bangun datar disebut dengan simetris jika dapat dilihat sepanjang garis lurus dan satu bagiannya tepat di atas bagian yang lain. Garis lipat tersebut disebut dengan garis simetris atau sumbu simetris. Misalkan bintang ini, kalau dilipat pada garis yang ini, maka akan menutupi pada bagian yang lain. Maka ini disebut dengan garis simetri atau sumbu simetri. Sifat-sifat simetri lipat pada bangun datar. Nomor 2, bangun datar di samping memiliki sumbu simetri. Ayo kita cari tahu lebih lanjut mengenai titik sudut, sisi, dan sudutnya jika bidang tersebut dilipat sepanjang sumbu simetri. Nomor 1, titik mana yang akan berada pada titik B dan K jika bangun tersebut dilipat sepanjang sumbu simetrinya. Nomor 1, ini adalah titik B. Kalau kita lipat akan menutupi pada N, sehingga titik B dengan titik N. Sedangkan titik K, ini adalah titik K, maka akan berada pada
titik E. K dengan E. Nomor 2, sisi mana yang akan berada tepat di atas garis AB dan DE? Ini adalah garis AB. Maka berada tepat yaitu AN. Nomor 2, AB dengan AN. Kalau DE dengan ini adalah DE, maka akan tepat dengan LK. Nomor 3, sudut mana yang akan berada tepat di atas sudut D dan J? Nomor 3, sudut D dengan ini adalah sudut D, maka tepat berada dengan sudut L. Kalau sudut J dengan sudut F. Jika bangun datar yang memiliki sumbu simetri lipat sepanjang sumbu simetrinya, maka nomor 1, titik yang saling berimpit disebut dengan titik yang bersesuaian atau berkorespondensi. Nomor 2, garis yang saling berimpit disebut dengan garis yang bersesuaian atau berkorespondensi. Nomor 3, sudut yang saling berimpit disebut dengan sudut yang bersesuaian atau berkorespondensi. Pada bidang yang memiliki simetri lipat, panjang sisi dan sudut yang bersesuaian masing-masing memiliki ukuran yang sama. Latihan: bangun datar di samping memiliki sumbu simetri. Ayo tuliskan titik, sisi, dan sudut-sudut yang bersesuaian. Kalau titik, yaitu titik A dengan titik A. Titik B dengan titik G. Kalau titik C dengan titik F. Titik D dengan E. Kalau sisi, misalkan sisi AB dengan sisi AG. BC dengan GF. CD dengan FE. D, titik apa di sini? Misalkan di sini adalah titik H, DH dengan EH. Kalau sudut, untuk sudut A, untuk sudut yang ini sama dengan sudut A. Sudut yang B dengan sudut G. Sudut yang C yang ini dengan sudut F. Sudut D dengan sudut E. Nomor 3, ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bangun yang memiliki sumbu simetri di bawah ini. Nomor 1, titik B dan N saling bersesuaian. Perhatikan bagaimana garis BN berpotongan dengan sumbu simetri. Di sini ada BN. Ini adalah sumbu simetrinya. Maka nomor 1 berpotongan tegak lurus. Nomor 2, titik O dan P saling bersesuaian. Ini adalah titik O dan ini adalah titik P-nya. Perhatikan bagaimana garis OP berpotongan dengan sumbu simetri. Ini adalah garis OP dan ini adalah sumbu simetrinya. Maka berpotongan tegak lurus. Nomor 3, bandingkan panjang garis QB dengan QN. Maka perbandingannya adalah sama. RD, kalau RD seperti ini dengan RP tidak sama.
Untuk bangun yang memiliki simetri lipat, garis yang menghubungkan dua titik yang bersesuaian atau berkorespondensi selalu saling memotong tegak lurus dengan sumbu simetri. Panjang dari sumbu simetri ke titik-titik yang bersesuaian adalah sama. Latihan, bangun datar di samping memiliki simetri lipat. Nomor 1, bagaimanakah garis CE memotong sumbu simetri? Ini adalah garis CE dan ini adalah sumbu simetrinya, yaitu DH. Maka memotong tegak lurus. Maka nomor 1, memotong tegak lurus. Nomor 2, jika panjang garis BI 25 mm. Ini adalah BI panjangnya 25 mm. Berapa milimeter panjang garis FI? Karena ini adalah sumbu simetrinya, maka panjangnya adalah sama, yaitu 25 mm. Bagaimana cara menggambar simetri lipat pada bangun datar? Nomor 4, gambar berikut menunjukkan setengah dari suatu bangun datar yang memiliki sumbu simetri AB. Nomor 1, ayo gambarkan setengah bagian lainnya sehingga terbentuk bangun datar yang lengkap. Diskusikan dengan temanmu bagaimana cara kamu menggambar. Dari titik ini ke kiri kita hitung 1, 2, 3, 4. Maka ke kanan juga ada 4. Ke samping ada 1, 2, 1, 2. Maka ke bawah 1, 2. Ke kiri 1, 2. Ke bawah sebanyak 2 kotak. Ke samping kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah 1, 2. Jadi ke sana, ke kanan sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ke bawah 2. 1, 2. Maka di sini kita tarik garis. Ke bawah ada 3. Kita tarik garis 3. Ke bawah 1. Ke kanan 1. Maka ke bawah 1, ke kiri 1. Ke samping ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tarik garis 6. Maka ini adalah setengah bagian lainnya. Nomor 2, ayo kita gambarkan setengah bagian lainnya sehingga terbentuk bangun datar yang lengkap. Untuk menggambar ini, kita bisa menggunakan penggaris untuk mengukur panjangnya atau pada kertas berpetak. Maka hasilnya akan berbentuk seperti ini. Nomor 3, ayo jelaskan sifat-sifat sumbu simetri yang kamu gunakan untuk menggambar bangun datar yang lengkap. Garis yang menghubungkan titik-titik yang bersesuaian berpotongan tegak lurus pada sumbu simetri. Panjang dari sumbu simetri kedua titik-titik yang bersesuaian adalah sama. Demikian materi simetri lipat pada bangun datar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.